berdiri dan kita nyanyikan hari Minggu, hari yang mulia. Sebelum lebih lanjut, kita ajak adik-adiknya berdoa ya. Yuk, mari adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Biarlah Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita, bahkan kami juga boleh belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kata-kata sekolah minggu, agar semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi ya, memuji Tuhan hari Minggu, hari yang ceria dan mulia dan bikin bahagia. Gak cuma itu, kalau kita bahagia pasti kita apa nih Pak Dik? Senyum. Ada yang ompong? Oh nggak ada ya. Senyum dan bermuka gembira ya. Kalau kita senang pasti kita sedih nggak? Tentu saja enggak Pak Fani, ya. Kita bergembira. Betul, karena kita punya Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan. Nah kita mau nyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Gereja bukan
sesuai dengan firman-Mu, dan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin kami semua supaya kami boleh menyimak dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan mendengarkan dan juga membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, sampai di sini pembacaan kita, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, apa hal yang menyenangkan adik-adik ketika pergi sekolah minggu? Ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika menyanyi memuji Tuhan, pasti ada hal-hal yang menyenangkan adik-adik ketika adik-adik pergi ke sekolah minggu. Coba diingat-ingat, beberapa waktu yang lalu saat adik-adik pergi ke sekolah minggu, adik-adik pergi bertemu dengan teman-teman di gereja, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Apa hal yang membuat adik-adik bersukacita datang ke sekolah minggu? Diingat-ingat, apa hal-hal yang membuat adik-adik semangat untuk pergi ke sekolah minggu? Coba dipikirkan. Ya, pasti ada. Atau tidak ada yang membuat adik-adik semangat pergi sekolah minggu? Kakak yakin pasti adik-adik lebih banyak sukacitanya, semangatnya. Nah, apa yang membuat adik-adik sukacita dan semangat untuk pergi sekolah minggu? Ya, adik-adik boleh tuliskan di kertas hal-hal yang membuat saya senang, hal-hal yang membuat saya semangat untuk pergi ke sekolah minggu adalah, misalnya, tuliskan 1 hal apa, 2, apa yang membuat saya lebih semangat, apa yang membuat saya betul-betul ingin pergi ke sekolah minggu. Ya, oke. Kalau sudah ingat, nanti boleh dituliskan ya. Tapi sekarang kita mendengarkan dulu ya, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Nah, adik-adik, kesukaan kita, semangat kita ketika ingin pergi ke sekolah minggu itu harus memang ditumbuhkan.
sejak kecil. Adik-adik, mengapa semangat dan sukacita pergi ke sekolah minggu itu harus ditumbuhkan, harus dipupuk, harus dilatih? Kenapa adik-adik? Kakak yakin ketika adik-adik ingin bangun pagi, pergi ke sekolah minggu, ya banyak godaannya. Maksudnya apa ya godaannya ya? Godaannya bisa jadi karena males banget bangun pagi. Aduh, ini hari Minggu nih, hari libur. Ada loh, ya, yang males banget buat bangun pagi. Pengennya tidur, apalagi kalau hujan-hujan, pengen tarik selimut gitu ya untuk tidur lagi. Ya, itu godaan. Godaan yang menghambat kita untuk datang beribadah ke sekolah minggu. Atau bisa jadi ketika minggu pagi ada film-film yang bagus, ada film favorit kita yang sedang ditayangkan ketika kita harus pergi ke sekolah minggu. Ada film-film yang membuat kita senang melihatnya duduk berlama-lama yang sedang ditayangkan ketika ibadah sekolah minggu juga sedang berlangsung. Ya, adik-adik, ternyata banyak godaannya. Ternyata banyak juga hambatannya yang membuat kita tidak pergi ke sekolah minggu. Nah, itulah sebabnya kakak bilang tadi bahwa rasa semangat, sukacita itu harus ditumbuhkan sejak kecil. Bersyukur ya adik-adik memiliki mama, papa yang dengan setia mengajak adik-adik, mendampingi adik-adik untuk pergi beribadah ke sekolah minggu. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus pun ketika berusia 8 tahun juga dibawa oleh orang tuanya pergi ke bait Allah. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, setiap anak laki-laki yang lahir maka akan dibawa ke bait Allah untuk disunat. Hal ini dilakukan sejak dari ikatan perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, di mana setiap anak laki-laki yang tadi kita baca ya, setiap anak laki-laki harus disunat sebagai tanda ikatan perjanjian antara Allah dan Abraham sampai pada keturunannya. Namun sekarang hal itu tidak lagi terjadi ya, tidak harus ya. Mengapa? Karena sejak pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, hal itu tidak harus dilakukan pada zaman sekarang ini. Adik-adik, setelah tiba masa pentahiran, Tuhan Yesus pun dibawa ke bait Allah untuk diserahkan dan dikuduskan bagi Allah. Nah, Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah membawa sepasang burung tekukur dan ada yang masih ingat tadi apa yang kita baca? 2 ekor anak burung merpati. Untuk apa? Sebagai lambang penghapusan dosa dan juga pendamaian. Kenapa hal itu tidak dilakukan pada zaman ini?
kita tidak lagi membawa korban untuk menghapus dosa kita sebagai pendamaian, sebagai lambang pendamaian bagi kita. Sekarang hal itu tidak kita lakukan. Ada yang tahu adik-adik? Ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkorban bagi kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi pendamai bagi kita. Itulah sebabnya hal yang dilakukan pada zaman Tuhan Yesus dengan membawa korban ke bait Allah tidak lagi kita lakukan pada zaman ini. Nah, adik-adik, Maria dan Yusuf seringkali mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke bait Allah, untuk merayakan hari-hari keagamaan. Sehingga Tuhan Yesus terbiasa di rumah Tuhan, ya. Kalau zaman sekarang di rumah Tuhan artinya gereja, ya. Sehingga Tuhan Yesus terbiasa di rumah Tuhan, bahkan Tuhan Yesus senang di rumah Tuhan, ya. Bahkan juga senang berdiskusi dengan para pemuka agama untuk mendiskusikan tentang hukum Taurat. Ya, seperti tadi di awal kakak tanya, apa yang membuat adik-adik senang? Apa yang membuat adik-adik bersuka cita pergi sekolah minggu? Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkannya bagi kita. Tuhan senang pergi ke bait Allah, mendiskusikan Taurat Tuhan dengan para pemuka agama. Ya, rasa sukacita, rasa senang pergi ke rumah Tuhan sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Adik-adik, kisah tentang Tuhan Yesus yang sejak kecil dibawa ke bait Allah, ke rumah Tuhan, memiliki tujuan supaya semakin akrab dan semakin tahu kebiasaan dan tata cara ibadah di rumah Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik. Orang tua kita membawa kita pergi ke sekolah minggu, untuk rajin pergi ke sekolah minggu. Ada maksud dan tujuannya, supaya kita pun semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Ya, nah, hal ini dilakukan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil, supaya ketika kita bertumbuh secara jasmani, maka iman kita kepada Tuhan pun juga bertumbuh. Semakin besar iman kita kepada Tuhan, semakin kita bisa mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Ya, dengan kita semakin rajin, senang pergi beribadah, senang mendengarkan firman Tuhan, juga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya, di sekolah minggu membentuk kita untuk bisa lebih saling mengasihi, saling memperhatikan. Ya, adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang senang ke rumah Tuhan. Ya, untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan menjadi lebih baik, dan juga supaya kita semakin rajin pergi beribadah ke sekolah minggu. Adik-adik, kalau tadi di awal
adik-adik menuliskan 2 hal yang membuat adik-adik suka pergi sekolah minggu apa? Hal-hal yang membuat adik-adik semangat untuk pergi ke sekolah minggu apa? Tadi sudah dipikirkan ya, barangkali sudah ada juga yang sudah dituliskan. Nah, adik-adik apakah ada di antara kita, di antara adik-adik, ada hal-hal yang menghambat untuk adik-adik pergi ke sekolah minggu? Apakah ada hal-hal yang membuat adik-adik menjadi tidak rajin ke sekolah minggu? Ya, hari ini kita belajar untuk mengatasi itu. Kita harus belajar untuk mengatasi supaya hal-hal yang tidak kita sukai itu kita bisa hilangkan. Ya, sehingga membuat kita semangat, suka, senang pergi ke sekolah minggu. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita. Tuhan senang diam di bait Allah. Ya, demikian juga kita. Kita mau belajar dengan pergi. Kalau sekarang mungkin belum bisa ya pergi ke sekolah minggu. Dengan kita menyukai belajar tentang firman Tuhan, maka membuat kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita bisa saling mengasihi, saling membangun. Ketika kita beribadah, kita berinteraksi dengan teman-teman, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus tingkatkan supaya adik-adik ke sekolah minggu beribadah menjadi lebih baik lagi, ya. Supaya kita seperti Tuhan Yesus, ya, bisa bertumbuh, semakin mengenal firman Tuhan, rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Ya. Oke, baik adik-adik. Kita belajar hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan iman bisa kita dapatkan dengan kita setia, dengan kita rajin menyukai tentang firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita. Ya. Nah, adik-adik, kita akan akhiri firman Tuhan kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang senang berdiam di bait Allah. Kami juga rindu untuk senang beribadah kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami boleh bertumbuh di dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam pertumbuhan iman kami juga kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Fani, tadi dicerita Tuhan Yesus saja pergi ke bait Allah ya Fani untuk beribadah. Nah, apalagi kita juga bersama juga adik-adik ya diharapkan untuk juga beribadah ke sekolah. Jangan ke mall ya. Karena biasanya kalau ke mall kan juga asik tuh Fani. Sekolah minggu juga menyenangkan karena kita bisa bernyanyi, kita memuji Tuhan kan sama-sama, kita boleh berdiskusi ya seperti tadi Tuhan Yesus berdiskusi ya ke rumah sinagoge, tempat pembelajaran ya. Nah, adik-adik juga tidak boleh bosan ya, harus selalu setia dan mau terus mengikut Tuhan ya, dan bersyukur. Dan selalu suka untuk datang pergi ke sekolah minggu walaupun sekarang secara online ya Fani. Betul, meskipun online adik-adik harus tetap disiplin ya. Kalau kita mulainya jam 8, siapkanlah sebelumnya jam 8 kita sudah mulai ibadah. Nah, adik-adik kita mau bersyukur dan bersuka cita
kali ini kakak mau kalian memberikan 1.000.000. Waduh, banyak sekali Pak Tony. Tidak, itu tidak banyak. Mau tahu nggak 1.000.000 itu apa? Ada lagunya nih ya. Jadi kalian bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu 1.000.000. Penasaran nih Kak Fani. Iya, ayo kami mainkan Ayo. musiknya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami sudah boleh beribadah secara online dan kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kami akan mengakhirinya, kiranya kasih setia Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Yesus memberkati.